ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita masih membahas rukun-rukun solat jenazah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa solat jenazah ini ada syarat-syaratnya, melebihi daripada syarat-syarat solat 5 waktu pada umumnya. Juga ada rukun-rukunnya, juga ada sunnah-sunnahnya, baik sebelum solat, ketika solat, dan sesudah solat jenazah. Dan juga tentu ada batalnya dan ada makruhnya. Berbicara rukun solat jenazah, kita harus ingat, mau laki mau perempuan, karena solat jenazah ini gede ganjarannya. Mau kita kenal atau tidak mayit yang kita solati, ganjaran mensolatkan jenazah itu segede gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung di Madinah, kira-kira 5 kilo dari Masjid Nabawi. Gede ganjaran solat jenazah tuh, gede banget. Oleh karena itu, mau laki mau perempuan bagus ikut mensolatkan jenazah, ikut, apalagi masih keluarga. Satu, karena gede ganjarannya. Dua, agar supaya kita juga biar perempuan mendoakan daripada mayit tersebut. Di Indonesia 1-2 perempuan ikut nyolat jenazah. Meski orang kampung kita, kalau di Mekah atau di Madinah habis sholat 5 waktu ikut nyolatin juga. Meski di kampungnya kagak begitu. Tapi ini sholat penting. Ada 7 rukunnya. Yang pertama, pertemuan yang lalu takbirnya 4 kali, termasuk takbiratul ihram. 4, kurang dari 4 ndak sah. Nah ini yang kedua, biar ndak mundur banyak. Yang kedua, solat jenazah itu kalau pengen sah, rukunnya kudu ada niat. Dari mana dasarnya? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukharinya, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sahnya ibadah yaitu dengan niat. Solat jenazah ini adalah ibadah. Setiap ibadah itu butuh kepada niat. As-salatu 'alal mayyit ibadah, wa kullul ibadah muftaqiratun ilan niyah. Salat mayit itu ibadah. Setiap ibadah itu butuh kepada niat. Oleh karena itu, niat menjadi rukun pada salat jenazah. Di mana tempat niatnya? Tentu di hati. Enggak sah niat di mulut tapi di hatinya kagak ada niat. Kapan waktunya? Makrunatan bitakbiratil ula. Niatnya kudu bersamaan dengan takbiratul ihram, takbir pertama. Allah, di hatinya ada niat.
kita mensolati jenazah ini kudu ada niat nih di hatinya, bareng dengan takbir. Niatnya bagaimana? Ini niat kudu nyebutin fardu. Usolli ala hadhil janazati fardu. Perlu disebutin fardu kifayah? Tidak perlu. Enggak perlu ngomong fardu kifayatin, enggak wajib. Sebab waktu sholat zuhur juga tidak ngomong fardu ainin. Usolli fardu ainin minadzuhri, aku sholat fardu ain, sholat zuhur enggak. Sholat fardu zuhur udah jadi, enggak ngomong fardu ain. Maka di dalam sholat jenazah yang penting ada ta'arrud lil fardiyah. Di samping qasdul fi'li kudu ada ta'arrud lil fardiyah, kudu mengemukakan kefarduan. Meski tidak ngomong fardu kifayah, di sini dijelaskan fatakfi wa illam yata'arrad li fardil kifayati, maka sah saja sholat jenazah andai kita niatnya kagak fardu kifayah, kagak nyebutin kata kifayah, nyebutin fardu doang jadi. Bagaimana kalau perempuan? Kan yang diwajibin laki-laki untuk sholat nih, perempuan ikut. Apakah kudu niat fardu juga? Walau fi sholati imra'atin ma'arijalin, sekalipun yang nyolatin perempuan, tetap kudu niat kefarduan meski tidak menyebut kata-kata kifayah. Kata-kata kifayah. Bagaimana kalau yang nyolatin bocah, umurnya baru 8 tahun tapi ngerti sholat jenazah, tahu tata aturan dan hukumnya, maka apakah bocah ini kudu niat fardu juga? Walau fi sholatis sobiyyi wahdah, sekalipun yang nyolatin, yang ngerjain bocah. Kalau bocah belum wajib sholat 5 waktu aja belum wajib, bocah apakah kudu nyebut kata fardu? Ya, walaupun bocah. Au ma'ar rijali, sekalipun bocah ikut orang dewasa sholat jenazah, tetap kesimpulannya dalam sholat jenazah wajib niat kefarduan. Mau yang nyolatin perempuan, mau yang nyolatin bocah, mau yang nyolatin kumpul semua, orang laki-laki dewasa, bocah dan perempuan, tetap fala budda li sholatihi min niyatil fardiyati, kudu niat kefarduan. Kalau kalimat fardu tidak disebut, maka tidak sah. Dari mana dalilnya? Nabi menyatakan dalam hadis yang sahih, wa innama likulli imri'in ma nawah, sesungguhnya tiap-tiap orang akan mendapatkan yang ia niatkan. Kalau dia enggak niat kefarduan, enggak dapat, enggak jadi. Kalau dia niat kefarduan, maka jadi.
Begitu. Bagaimana kalau sholat jenazahnya sendiri? Wong hukum sholat jenazah ni bisa fardu kifayah, bisa fardu ain. Kalau kita main ke hutan, adanya kita doang, nggak ada yang tahu, maka tuh kita wajib mandiin, wajib kafanin, wajib nyolatin, wajib nguburin secara fardu ain, wong kita doang. Makanya kenapa pengurus masjid tuh ngomong begini nih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya biar dia kagak ngerjain juga kagak dosa. Siapa tuh yang tukang ngumumin tuh? Hai bang Bay, biar dia nggak mandiin, nggak nyolatin, nggak dosa. Kan gua udah ngumumin gitu. Jadi kalau yang lain tahu, yang tadinya fardu ain jadi fardu kifayah. Kalau sendiri doang, makanya bagaimana kalau kita sendiri doang? Apakah kudu fardu ain niatnya? Kagak. Tetap aja niatnya fardu kifayah, sebab fardu ainnya karena faktor X, karena sendirian. Tapi asli solatnya, solat jenazah ini fardu kifayah. Diwajibkannya solat jenazah ini tahun kedua Hijriyah. Tahun pertama Hijriyah kagak ada orang mati disolatin, apalagi masa-masa di Mekah. Makanya Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, Siti Khadijah itu tidak disolatkan, wafatnya tidak disolatkan sebab belum ada ajarannya. Baru ada tahun kedua Hijriyah. Di tahun itu di mana diajarkan puasa Ramadan. Di tahun kedua Hijriyah itu diajarkan tentang zakat fitrah dan zakat-zakat yang lain. Itu penyebabnya Siti Khadijah tidak disolatkan, belum diajarin. Apakah perlu dalam solat jenazah menyebutkan nama almarhumnya? Wala yajibu ta'yinul mayyit. Kagak wajib nyebutin nama mayitnya. Aku niat mensolati Bang Mamat, enggak perlu, namanya enggak perlu disebut, enggak apa-apa. Begitu. Kalau mau disebut, ya boleh. Andai enggak disebut, enggak apa-apa. Tetapi kudu jelas walaupun enggak disebut. Bal yakfi adna mumayyiz, agar supaya sah solat jenazah ini kudu dipertegas walaupun tidak disebut nama, ditambahin kata hada atau hadhihi kalau perempuan bentuk kalimatnya. Usolli ala hadzal mayyit, aku mensolatin mayit ini. Udah cukup. Ini tuh penjelas. Mau namanya siapa kedah, udah enak. Tapi saya bingung nih mayitnya apa laki apa perempuan. Maka biar kita enggak susah solat jenazah tuh mau laki perempuan, niatnya usolli ala hadhil janazah. Kalau ngomong jenazah mau laki jenazah, mau perempuan
janazah, mau bocah janazah. Yang gampang aja, jangan kayak orang-orang ini bocah ada tifli, ini orang gede ada maiti. Puyeng zaman corona begini nih, ngapal-ngapal kayak begitu tuh. Jadi yang gampang aja, usolli ala hadhil janazah. Jadi kalau ngomong janazah bocah janazah, orang laki janazah, orang perempuan janazah. Jadi kalau ngajar tuh jangan yang bikin puyeng-puyeng. Ngapa nih bocah begini nih, usolli ala tifli. Ini orang laki nih, dia nggak ngaji nahwu, suruh nasrib, nggak bisa, kasihan. Atu aja, usolli ala hadhil janazati fardhu kifayatin, kan begitu kita tuh. Arba'at takbiratin fardhu kifayatin makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Aku niat mensolatkan jenazah ini 4 takbir fardu kifayah, jadi makmum atau jadi imam atau sendiri karena Allah Ta'ala. Itu bareng dengan Allahu Akbar. Atau niatnya begini yang enak kalau jadi makmum biar enggak puyeng, usolli ala man sholla alaihil imam. Tuh begitu, usolli ala man sholla alaihil imam fardhu kifayati arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Jadi, dan ini yang paling enak, saudara nggak puyeng kalau jadi makmum, tapi imam nggak boleh pakai yang dua nih. Usolli ala man sholla alaihil imam, usolli ala man sholla alaihil imam arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Mau ditegesin makmuman lillahi ta'ala, nggak pakai makmuman udah tadi tuh, makmuman lillahi ta'ala. Bahasa kitanya di hatinya, aku niat mensolatkan mayit yang disolatin imam. Bahasa Indonesia aja yang paling gampang. Aku niat mensolatkan mayit yang disolatin imam 4 takbir fardu kifayah, jadi makmum karena Allah Ta'ala. Itu saudara enggak perlu saudara ini Allah maghfir lahu lahe. Saudara enggak perlu puyeng. Kalau saudara niatnya kayak begitu, mau laki mau perempuan mau bocah mau apa aja, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi, begitu aja jadi. Enggak perlu saudara ngapal-ngapal puyeng. Ini ngapal afillahu kabrapanlah, kalau ini puyeng. Mau mayitnya 2, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi. Mau mayitnya 3, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi. Kalau niatnya kayak tadi, begitu niatnya. Saya tuh kalau di Mekah, di Madinah tuh umroh haji, mesti niatnya begitu, biar enggak puyeng. Begitu kan ndak nasrib orang kampung, kan dibilang tuh sholatul janazati wattifli rahimakumullah. Saudara, ini ada sholat mayit gede sama bocah. Kan kita gak ngerti tuh bahasa Arab tuh yang diomongin nama pengurus masjidnya tuh bahasa Arab dia.
Padahal yang umur 7 tahun, emang di Arab begitu hebat, anak umur 7 tahun aja pintar ngomong Arab. Di Arab itu begitu. Jadi saudara, kita nih biar nggak puyeng sholat mayit, mayit banyak. Begitu niatnya, nggak puyeng. Usolli ala man sholla alaihil imam arba'at takbiratin fardhu kifayatin makmuman lillahi. Bahasa Indonesianya aja, aku niat mensolatkan mayit yang disolatin imam, 4 takbir fardhu kifayah, jadi makmum karena Allah Ta'ala. Itu enak. Jadi Allah maghfir lahu, lahunya domir kemana? Ke orang yang disolati imam. Man itu namanya lafad mustarok, mufradnya man, tasniyahnya man, jamaknya man. Kata Alfiyah Ibnu Malik, wa man wa ma wa al tusawi ma dzukir wa hakadha dhu inda tayyin syuhir. Man, ma, ayun, al, man, ma, al, mufrad, tasniyah, jama', begitu-begitu aja. Kata Allah dalam Al-Quran, wa minan nasi man, saya nggak mau pakai tajwid dulu biar nahwunya benar. Wa minan nasi man yaqulu, mufrad, man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum jama', enggak wa ma huwa, sebab man mufradnya man, jamaknya man. Itu begitu. Makanya enak kalau usolli ala man shalla alaihil imam. Mau laki mau perempuan, saudara nggak perlu banyak ngapal. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi. Mau orang 1000, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi. Pokoknya kemana itu ya Allah ampuni tuh yang disolatin imam. Berapa? Tanya aja sama imam. Berapa tuh? Laki apa perempuan? Tanya aja sama imam. Pokoknya yang saya ikuti imam aja dah. Begitu. Pokoknya itu aja dah. Begitu. Jadi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sampai di kubur aja orang wafat, ditanya sama mungkar nakir lolos. Ketika ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu. Man nabiuka, siapa nabimu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa madinuka, apa agamamu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa ma imamuka, imamu sopo? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa madinuka, agamamu apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saudaramu siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu mungkar nakir. Bingung. Baru ada orang jawab begitu. Dia nanya sama Allah, ya Rabb, nih orang jawabnya Syekh Abdul Qadir nggak geser-geser. Kata Allah, nggak usah siksa, bebasin aja. Kok jawabnya begitu? Maksudnya Tuhan saya Tuhan yang diimani oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Nabi saya Nabi yang diimani dan diikuti oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Agama saya ngikut agama Syekh Abdul. Tanya aja Syekh Abdul Qadir, jangan tanya saya, jangan tanya saya. Begitu Syekh Abdul Qadir, begitu, begitu, tanya aja, begitu. Dulu begitu di Jawa, zaman Ki Khalil Bangkalan, Ki Wahab Hasbullah, banyak ulama-ulama wafat. Itu begitu jawabannya.
talqinul mayit, riwayat yang kami dapat dari terkait Mbah Khalil Bangkalan waktu wafat muridnya banyak, di antaranya Ki Wahab Hasbullah kalau tidak khilaf. Waktu wafat nanti kalau ditanya amma mungkar nakir, bilang jawabannya ada pada komandan. Maksudnya sama dia, tar Ki Khalil, jangan ditanya, pokoknya jawabannya Ki Khalil aja. Begitu kalau Bangkalan, urusan komandan jawaban begitu. Itu begitu, saking mahabbatus solihin bermanfaat. Maka orang Madura tuh, nabimu siapa? Gus Dur. Maksudnya Nabi Muhammad yang diimani oleh Gus Dur. Itu nyontok daripada kisah murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nggak ada Jailani, nggak ada. Di Baghdad nggak ada Jai itu, adanya Jilani. Di Baghdad itu nggak ada Jailani. Tapi di kampung kita ada, maklumlah, Alap Gundul, nggak ada barisannya. Mana ke yang enak dah bacanya. Tapi Bintaro dibaca Bintara, jadi Bekasi. Nggak boleh asal baca, harus ngaji gitu. Jangan Jailani. Tapi udah kadongan sama anak gue Jailani lagi. Ya udah nggak apa-apa, dia udah kadongan kan, nggak apa-apa, kadongan nama juga. Bagaimana kalau mayit gaib? Jadi mayit gaib ke mayitku ada dua, ada gaib, ada hadir. Artinya gaib tuh jauh dari kita punya rumah, minimal 30 kilometeran lah. Enggak mesti 90. Dari sini Depok juga udah gaib. Begitu gaib tuh. Gaib tuh. Tapi kalau dari sini ke Tosiga gaib bukan? Bukan. Iyalah deket itu, mau datang kuburannya kalau belum nyolatin. Jadi mau mayat gaib kayak mayat hadir kayak, kalau niatnya kayak tadi jadi nggak puyeng. Usolli ala man sholla ala imam. Tuh mayatnya apa? Tanya aja sama imam, jangan saya. Pokoknya saya mengikuti imam aja dah. Nanya saya, itu namanya ikut komandan. Pokoknya sholat yang diimamin oleh komandan dah. Begitu. Laki perempuan tanya komandan. Kalau malaikat tanya kenapa Allah maghfir lahu, itu perempuan tanya komandan. Begitu tuh. Usolli ala man sholal imam. Jadi nggak perlu repot Allah maghfir laha. Kalau orang lahum. Kalau usolli ala man sholla alal imam, hebat tuh yang kayak begitu tuh. Jadi nggak puyeng-puyeng ngapal. Kalau mayatnya gaib bagaimana? Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami tidak perlu sebut nama. Usolli alal mayyitil ghaibi. Aku niat mensolatkan mayit gaib. Tapi Imam Ramli di dalam Nihayatul Muhtad sebut kalau gaib siapa itu, mayit gaibnya yang kagak ada di depan ini siapa. Jangan-jangan bininya nggak ada juga, bininya masih hidup disolatin. Sebut aku niat mensolatkan mayit gaib almarhum fulan, mayit gaib Ahmad, yang gaibnya tuh Indon, begitu mayitnya tuh. Tapi Ibnu Hajar, fala farqa bainahu wa bainal hadir ala ma'tamadahu Ibnu Hajar. Ibnu Hajar nggak perlu sebut tuh salat tuh, salat mayit begitu dah tuh. Ketiga, rukun salat mayit adalah berdiri. Orang salat mayit kudu diri. Kenapa? Karena salat mayit
adalah solat wajib, walaupun wajibnya wajib kifayah. Setiap solat wajib hukumnya wajib berdiri. Imamul Bukhari riwayatkan dalam Sahihul Bukhari, Imam Muslim riwayatkan dalam Sahih Muslim, Abu Dawud riwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud, dan begitu ulama-ulama hadis lainnya dari Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu an. Kata beliau, waktu saya sakit ambeien, lalu saya bertanya tentang solat saya, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah Anda berdiri. Berdiri. Yang saya tanyakan itu salat wajib. 5 waktu berdiri. Begitu. Menunjukkan kalau salat wajib kudu diri. Kalau duduk tidak sah. Kudu berdiri. Salat mayit. Tapi siapa yang wajib berdiri? Lil qadiri alaih, bagi yang mampu saja. Enggak kuat diri boleh duduk salat mayitnya. Enggak kuat duduk boleh tidur miring. Cuman saran saya, kalau sudah tidur miring enggak usah nyolatin, ngeri. Habis dia kita gitu, habis dia udahlah, nggak usah maksain. Kalau udah sakit mah rumah aja. Kalau udah tiduran mengeri juga. Mayitnya yang onop yang ini begitu. Tapi kalau duduk ya silahkan duduk, nggak kuat diri duduk nggak apa-apa, karena kata Nabi, fa illam tastati' faqa'idan. Ketika Anda tidak kuat berdiri dalam satu wajib, maka duduk. Nggak apa-apa. Duduk. Diri. Bagaimana yang ngerjain sholat kagak wajib? Bocah. Bocah belum wajib sholat. Sholat jenazah aja belum diwajibin bocah. Belum mukallaf. Apa kudu diri? Walau sobian. Sekalipun bocah. Karena yang dikerjain ini sholat wajib. Biar kata ama bocah belum wajib, tapi rupa wajib ada. Tandanya pada sholat 5 waktu, biar kata bocah kagak boleh tiduran, kudu berdiri. Wamro'atan, sekalipun orang wadon enggak kudu diri, perempuan juga. Ini sholat jenazah ini kudu diri. Kenapa? Karena sholat jenazah adalah sholat wajib. Setiap sholat wajib berdiri bagi yang mampu berdiri. Tapi pada materi tayamum yang sudah kelewat, sholat jenazah itu kelasnya sholat sunat. Kalau kita tayamumnya begini niatnya, niat saya tayamum untuk membolehkan sholat fardu, maka boleh sholat sunat, boleh pegang Quran. Kalau kita niat saya tayamum untuk membolehkan sholat wajib enggak jadi, enggak boleh tayamumnya. Tapi sholat duha boleh, sholat jenazah boleh. Sholat jenazah pada bab tayamum sekelas dengan sholat sunat. Kenapa? Di dalam bab tayamum, sholat jenazah dikelaskan pada sholat sunat. Penyamaan sholat jenazah dengan sholat sunat pada bab tayamum tidak menarik aturan berdiri pada rukun sholat jenazah. Sebab berdiri adalah bentuk di mana kita mengetahui ini adalah benar-benar zat sholat. Kalau sampai tidak berdiri, enggak ada gambaran mana sholat,
mana bukan, mana mayit, mana yang masih hidup. Coba aja pada tiduran semuanya, mayit itu patir. Ini mayitnya ini. Begitu. Kita nggak jelas. Begitu. Maka kudu berdiri, tapi catatannya mampu. Keempat, baca Fatihah. Di mana baca Fatihahnya? Terserah. Mau di takbir pertama boleh, di takbir kedua boleh, di takbir ketiga boleh, keempat boleh. Di mana takbir aja, monggo aja. Kagak ada ketentuannya. Prinsipnya baca Fatihah. Dari mana kudu baca Fatihah? Di dalam Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kata Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sah solat apa saja yang Fatihah ora dibaca. Maka solat jenazah kalau pengen sah kudu baca Fatihah. Tempatnya di mana saja boleh. Cuman ada kesunatan baca Fatihah nih. Mana sunatnya pada rukun baca Fatihah? Satu, posisinya yang terbaik di takbir pertama. Itu begitu. Yang bagus di takbir pertama. Meski di pertama kagak baca apa-apa boleh, supaya kita nggak nyalahin orang. Jadi di mana saja boleh, cuman sunatnya sesudah takbir pertama. Kenapa sesudah pertama? Ada dua alasan besar. Yang pertama, agar supaya takbir pertama enggak kosong dari bacaan. Dua, karena Al-Fatihah adalah terbesar media supaya doa dikabul. Maka ulama-ulama Yaman lah yang memunculkan para habaib, anak cucu Rasulullah, kalau habis sholat Fatihah, habis mau doa aja Fatihah, mau nutup acara Fatihah. Itu mereka. Sebab apa? Sebab Fatihah itu adalah media terbesar supaya doa kita diijabah. Fatihah. Makanya orang dikit-dikit Al-Fatihah begitu. Itu kayak begitu. Itu sunatnya di pertama. Dua, baca Fatihahnya sunat pelan. Walaupun sholat mayitnya malam, mesti malam pelan aja. Enggak perlu kencang-kencang kayak maghrib Isya, enggak dinukilkan dari Nabi. Baca Fatihahnya malam kencang, enggak. Karena itu agama itu didasarkan atas mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baca Fatihah pelan. Kedua, pertama posisinya sesudah takbir pertama. Kedua, bacanya pelan, sir, walaupun sholatnya malam, apalagi kalau siang. Tiga, sebelum Fatihah
sunat membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan tinggal mau sholat jenazah a'udzu dulu. Seperti apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Kalau Anda mau baca Al-Quran lagi apa aja termasuk lagi sholat jenazah, baca dulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Doa iftitah enggak sunat, doa iftitah enggak perlu. Sebelum audhunya doa iftitah enggak usah. Sebab mabniu salatil janazah ala takhfif. Salat jenazah itu didasarkan atas cepat. Oleh karena itu doa iftitah tidak disunnahkan untuk dibaca meski mayitnya sudah ada di dalam kubur. Tidak juga sunnat membaca doa iftitah, a'udzu saja. Kemudian terakhir sunat abis waladhdallin membaca rabbighfirli wali walidayya amin ya rabbal alamin. Sunnat. Jadi udah Allahu akbar jenazah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillah sampai waladhdallin, rabbighfirli wali walidayya amin ya rabbal alamin, baru Allahu akbar. Ini dulu zaman hidupnya ngeselin banget sama kita. Ya udah nggak pakai panjang-panjang lah gitu, takut dia kasih ininya amplopnya separuh doang. Ini biar sempurna orang tua kita sholat jenazahnya begitu, a'udzu dulu, ditutup rabbighfirli wali walidayya amin amin ya rabbal alamin. Sebetulnya bukan sholat jenazah doang, setiap baca Fatihah ada hadisnya. Rabbighfirli ini Nabi baca ada dalam Mu'jamut Tabarani, hina qara al-Fatihah qala rabbighfirli amin, begitu Nabi begitu. Itu rabbighfirli, bukan ngarang-ngarang, ada diajarin rabbighfirli wali walidayya, ditambah walil muslimin boleh, kata ulama boleh saja, enggak apa-apa, begitu masih sunat. Amin. Surat yang lain enggak ada, udah cukup. Dan itu di takbir pertama, a'udzu, baca Fatihah, baca rabbighfirli walidayya amin ya rabbal alamin. Habis kesunatan yang ada pada nyelip rukun di baca surat Fatihah. Masalahnya saya kagak hafal ini Fatihah, ya diganti surat yang lain yang banyaknya hurufnya kayak Fatihah. Boro-boro yang lain juga kagak bisa. Ya udah kalau kagak bisa diem aja, jegek, tahu jegek aja, udah monyong aja mulutnya. Imam Allahu Akbar, tapi sambil belajar, jangan gagap belajar. Begitulah Islam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, rahmatan lil alaminnya Islam begitu. Nah, nanti